Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Selamat sore, Pak. Oke. Sebelum kita lanjutkan ya pertemuan biokimia farmasi pada sore hari ini, ya kita di sini pertemuan gabungan ya untuk kelas A1, A2 dan sebagian A3 ya. Ya ini dalam rangka pengarahan ya proses perkuliahan kita, kemudian juga sekaligus pertemuan pertama ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk mengingatkan kembali ya di Google Classroom-nya sudah di-share kode presensi ya. Silahkan untuk mengisi presensi. Ini ada beberapa orang yang sepertinya belum mengisi untuk kelas A1, A2 dan A3 ya. Namun sebagian besar sudah mengisi presensi. Tes dulu, mungkin di sini ada yang belum mengisi presensi, sudah hadir tapi lupa ya. Ada Keane Owen di sini? Kelas A1, Owen? Izin menjawab, Pak. Oke, jangan lupa ya di presensinya. Sudah, Pak. Ya, dicek ya. Arini ada? Arini A1. Arini ada ya? Oke. Jangan lupa presensinya. Alfani Fatihah. Ada Alfani? Masih kelas A1? Belum ada ya kayaknya. Alfani. Lanjut, Yesi Violin. Sepertinya belum ya. Yesi Violin. Kenia Khansa. Ada Kenia? Sepertinya juga belum ini ya. Kenia. Nggak ada ya. Kemudian Fikri. Fikri ada ya? Ada ya. Oke, baru jangan lupa diisi. Berarti yang tadi belum ada di A1 itu Kenia, Yesi. Yesi yang nggak ada juga partisipannya namanya Yesi ya. Kenia, Alfani ya, Alfani. Alfani juga belum. Arini tadi ada ya. Jangan lupa mengisi presensi Arini dan Owen ya. Kemudian A2. A2 Iqbal, Muhammad Iqbal. Nggak ada di partisipan, belum mengisi ya. Kemudian Vanessa. Vanessa ada nih? Udah ngisi, belum ngisi ya Vanessa ya? Izin Pak, saya sudah isi. Iya kah? Atau Vanessa satunya? Vanessa Florentia, beda ya? Ini Vanessa saja Beda, sih ya. Pak. Vanessa Florentia memang belum ya. Bentar. Ya Vanessa udah ya, Vanessa Florentia yang belum. Di sini pun juga tidak ada di partisipan. Iqbal juga tidak ada. Kemudian Malha.
Malha juga nggak ada di partisipan, juga belum mengisi. Sabila juga sama ya. Belum. Virginia juga belum. Hurin belum juga. Ini ada banyak nih kelas A2 yang belum ya. Informasinya sudah diinfokan sebelum-sebelumnya ya. Dea juga belum ada nih, Dea Oktaviana. Kemudian Syafa Nur Syabani juga belum ya. Nah, itu yang tadi nama-namanya yang belum mengisi presensi juga belum hadir di Zoom meeting ini ya. Kemudian kelas A3, mohon maaf tadi informasinya dadakan ya sore ini, beberapa saat sebelum jam 4 nih. Dan hampir sudah mengisi semua ya. Karena ternyata hari Jumat itu sudah mulai cuti bersama ya, cuti bersama Jumat. Jadi jadwal yang Jumat kita gabung aja hari ini ya. Niki Iswari. Ada Niki, kelas A3? Sepertinya gimana? Oh, praktikum kah? Izin Pak, ada Pak, tapi HP saya lagi ngedrop Pak dan lagi praktikum. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Ini nanti fokus saja praktikum. Yang penting ada beberapa perwakilan A3 bisa mendengarkan ya. Karena juga tadi infonya mendadak ya untuk kelas A3. Adinata juga belum ada presensi. Niki jangan lupa isi presensi nanti. Adinata juga belum ada di sini dan belum mengisi presensi. Alika Mahira ada di Zoom meeting namun belum mengisi presensi. Jangan lupa ya. Alika. Ada Alika atau lagi praktikum juga? Maaf Pak, iya saya lagi praktikum Pak. Oke, nggak apa-apa, lanjut ya. Frankie juga belum mengisi presensi, belum juga di Zoom meeting. Lydia juga belum ya, belum mengisi presensi dan belum ada di Zoom meeting. Siska Nurul sudah di Zoom meeting, jangan lupa mengisi presensi. Ya, Siska. Iya, Pak. Reski Agus juga belum mengisi presensi, sudah ada di Zoom meeting ya. Oke. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya pada hari ini. Jadi hari ini kita agendanya adalah pengarahan ya, kontrak perkuliahan sekaligus nanti materi pertama ya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas mengikuti arahan yang diberikan sebelumnya ya di Google Classroom kita. Jadi sebenarnya sejak awal itu sudah diberikan ya, waktu itu masih diampu oleh dosen sebelumnya, sudah diberikan beberapa arahan ya untuk membaca ya. Jadi mulai sebenarnya itu juga mendukung perkuliahan ataupun materi yang diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya gitu. Namun saya arahkan untuk membaca ya, salah satunya dari bahan yang saya punya ya, buku modul ajar. Ya, yang lain beberapa sudah memiliki ya, beberapa juga sudah ada mungkin pinjam dari teman-temannya. Dan juga tentunya dari berbagai sumber ya, itu hanya salah satu sumber saja ya. Karena saya salah satu pengampu di biokimia farmasi dan punya buku ajar, jadi itu salah satu yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran ya. Di mana di situ ada tugas membaca materi, sudah diberikan beberapa modul ya. Dan kemarin juga tugas membaca dan tugas terstrukturnya memang tidak urut sesuai dengan modul 1, 2, 3 dan seterusnya karena menyesuaikan dengan materi yang kalian dapatkan dengan dosen sebelumnya. Misalnya kalian lagi belajar protein, jadi yang saya minta untuk baca modul ajar protein ya, asam nukleat, kadang juga karbohidrat dan sebagainya ya. Pada akhirnya
sudah seluruh amanah untuk membaca untuk semua modul itu sudah dilaksanakan semestinya, harusnya ya. Kalau dilaksanakan tahap demi tahap, sebelumnya dengan baik amanah yang diberikan, seharusnya sekarang sudah selesai membaca modul-modul itu, yang tentunya mendukung dan sebagai pelengkap materi juga ya bagi dosen yang sebelumnya sudah mengampu, baik itu Pak Iswahyudi ataupun Pak Bambang, gitu ya. Karena materinya ya tentunya sudah adalah mencakup sebagian di dalam buku ajar tersebut yang bisa mendukung ya. Tentunya itu tidak lengkap ya, harus didukung oleh referensi-referensi yang lain tentunya. Itu hanya salah satu arahan saja ya, salah satu buku ajar yang kita punya. Kemudian juga di setiap topik itu ada arahan untuk mengerjakan tugas ya. Kemudian ada juga contoh-contoh tugas di buku itu untuk dibaca. Kemudian ada juga pertanyaan sumatif untuk dikerjakan ya. Saya lihat sebagian besar sudah mengerjakan dan mengirimkan tugas terstruktur ya. Walaupun ada beberapa orang yang terlambat ya, ataupun bahkan yang belum mengirimkan, nah nanti silahkan dicek masing-masing ya. Di situ ada beberapa topik, bisa dilihat di Google Classroom-nya masing-masing topik. Kira-kira tugas mana yang belum sempat dikirimkan. Siapa tahu ada yang terlupa. Siapa tahu ada yang memang belum dikerjakan. Nah, dalam pertemuan ini saya harapkan untuk sekaligus mengingatkan ya, untuk dicek masing-masing. Kalaupun memang belum ya, silahkan dikerjakan walaupun terlambat. Ya, kalau terlambat tentunya akan mendapatkan nilai aktivitas yang tidak sama dengan yang tepat waktu ya. Tapi kalau tidak mengumpulkan sama sekali, otomatis 0 untuk tugas terstrukturnya untuk tugas tersebut. Nah, ketika ada beberapa tugas yang nilainya 0, kemudian nanti ketika direkap, ada sejumlah tugas, kemudian dirata-ratakan ya, dan sebagainya, sehingga itu bisa mengurangi poin-poin penilaian. Nah, karena ini adalah kontrak perkuliahan, saya harapkan tujuannya agar kalian mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin dan tentunya kelancaran dalam proses perkuliahan ya, sampai nanti hasilnya sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi yang pertama adalah kehadiran ya, kehadiran itu khusus untuk masing-masing dosen kurang lebih 6 kali ya, itu harus diperhatikan. Jadi totalnya karena ada 3 dosen berarti kurang lebih ada 18 kali mengisi presensi, kurang lebih ya, dengan ujiannya. Jadi pertemuannya itu ada 5 plus minusnya ya. Kemudian tambah ujian 1 kali jadi 6 gitu. Saya 6, Pak Iswahyudi 6, Pak Bambang 6, kurang lebih seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya targetnya itu 16 kali udah cukup ya, 14 sampai 16 kali. Namun untuk biar dibagi rata agar mudah ya, kalau 55 ya 15 ya. Kita maksimalkanlah 666 dengan ujian jadi 18 kali pertemuan. Ya, walaupun lebih dari 16 ya hitung saja 2 kali pertemuan itu adalah bonus pertemuan lah seperti itu. Ya totalnya kurang lebih 18 kali ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi di setiap pertemuannya ya. Nah, karena bisa jadi ada dosen-dosen yang mengingatkan, ada yang tidak. Dan untuk merekap pertemuan ya, yang persentasenya 10%, yaitu dari presensi online salah satunya. Karena bukti juga biasanya dilampirkan presensi online dalam kinerja dosen itu ya. Jadi walaupun 10% ya persentasi yang kecil dibandingkan dengan persentase nilai yang lain, namun sangat penting ya, sangat penting mempengaruhi. Karena kalau kurang dari 75%, nanti nilai UAS otomatis tidak bisa diinput. Nah, settingannya kayak gitu. Jadi usahakan presensi jangan sampai kurang dari 75%. Artinya punya kesempatan 25% ya untuk tidak hadir gitu ya dengan alasan tertentu. Nah, tapi kalau misalnya bisa hadir 100% udah lumayan, sudah menabung 10 poin dari 100 gitu ya. Kemudian yang kedua ada tugas terstruktur ya. Masing-masing dosen punya tugas terstruktur. Nah, mungkin gambarannya nanti karena 3 dosen, biasanya kita akan bagi ya. Setiap kolom itu
adalah masing-masing dosen yang mengisi. Jadi kan di dalam siakat kalau kalian dulu melihat ada 4 kolom ya, betul ya? Ada kolom absensi ya, ada 10%, kemudian ada kolom tugas terstruktur, biasanya 20%, ada kolom UTS, biasanya 30%, ada kolom UAS, biasanya 40%. Kan begitu ya pada umumnya. Kalau dosennya ada 2, biasanya dosennya akan bagi 2 ya. Ada yang mengisi kolom UTS nilainya, ada yang mengisi kolom UAS. Biasanya kolom tugas bagi 2 nilainya, dibagi ya. Nah, karena dosennya 3, biasanya kesepakatan ya. Jadi karena di situ ada 4 kolom, biasanya masing-masing kolom itu diisi oleh 1 dosen. Jadi kolom kehadiran itu tetap kehadiran ya, 10%. Dan 3 kolom yang lainnya, kolom tugas, UTS, kolom UAS, nah itu biasanya kita sepakati masing-masing dosen mengisi. Dan persentasenya biasanya kita ubah, kita bagi rata. Nah, persentasenya kan biasanya tugas itu 20%, UTS 30, UAS 40 gitu kan yang tertulis di siakat. Nah, biasanya karena kita 3 dosen, biasa kita bagi gitu ya. Contoh misalnya karena Pak Is ngajar duluan, Pak Is bisa jadi mengisi kolom tugas terstruktur, tapi sesungguhnya tugas terstruktur itu adalah nilainya Pak Is, ujian, tugas, dan aktivitas lah gitu ya, udah digabung di situ, udah direkap. Tinggal dimasukkan ke nilai tugas, itu berarti nilainya Pak Is Wahyudi. Ini contoh ya, bisa saja ketukar ya nanti ya. Nah, tergantung kesepakatan biasanya. Nah, anggaplah sesuai urutan yang masuk, berarti kolom kedua yang diisi adalah kolom tugas ya, diisi Pak Is misalnya. 30% biasanya kita bagi rata. Karena 30 kali 3 kan sudah 90%, 10%-nya kehadiran. Kolom kedua ya bisa jadi diisi oleh Pak Bambang, karena Pak Bambang pertemuan kedua ya. Walaupun nanti bisa bertukar ya. Jadi Pak Bambang itu nanti mengisi nilai sesuai dengan ujiannya dan juga nilai tugasnya. 30% juga ya. Poin penilaian totalnya, di mana itu sudah mencakup nilai ujian dan nilai tugas, aktivitas, dan lain-lain lah. Sudah diolah, tinggal diinput di situ. Nah, untuk Pak Bambang, kira-kira kapan rencana ujiannya sudah ada informasi belum ya? Gimana? Kelas A1, 2, dan 3? Sudah ada rencana ujian dengan Pak Bambang atau belum? Izin Pak, belum ada konfirmasi Pak. Belum ya, oke. Ya, siap-siap aja lah ya. Nanti dapat informasi. Bisa jadi ujiannya nanti setelah Lebaran atau bisa jadi nanti di jadwal UAS ya. Di jadwal UAS itu tergantung nanti kebijakan masing-masing ya. Kalau di jadwal UAS berarti kalian harus siap-siap ujian 2 berarti. Karena saya terakhir tentunya belum ujian kan. Pak Bambang belum ujian, nah siap-siap ya. Kalau misalnya 2, nanti tinggal kita atur waktu biar tidak bersamaan. Misalnya diselisih jam atau bisa selisih hari lah begitu. Tapi kalau misalnya setelah Lebaran Pak Bambang ingin melaksanakan ujian ya silahkan aja ya. Tinggal kesepakatan dengan mahasiswa saja. Jadi nanti saat jadwal UAS tinggal 1 dosen saja yang belum ujian kan. Gitu. Nanti silahkan bisa dikomunikasikan lanjut ya. Kemudian terakhir yang kolom terakhir ya, kolom UAS, nah bisa jadi yang isi adalah saya. Di mana di kolom tersebut 30% diisi dari nilai ujian ya, kemudian nilai tugas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tergantung kesepakatan itu kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi silahkan saya ingatkan sekali lagi yang belum mengerjakan dan mengirimkan tugas terstruktur untuk diperiksa kembali masing-masing ya, menjadi tanggung jawab masing-masing dan juga ditunaikan, diselesaikan. Ya, sehingga lumayan nilai 20% kalau dimaksimalkan sudah ditabung 20% gitu ya. Sudah 30 sekarang dengan kehadiran ya. Tinggal ujiannya. Nah, kalau saya pribadi ya, nilai ujian tentunya akan saya olah dengan nilai-nilai aktivitas. Bisa saja aktivitas dalam pertemuan online seperti ini, ataupun pertemuan nanti secara langsung tatap muka ya, dan tentunya juga aktivitas di Google Classroom. Ketika nanti diberikan suatu amanah, kemudian dijalankan dengan baik, ya tentunya akan mendapatkan nilai tambah ya dari nilai masing-masing personal, yang itu bisa menambah nilai ujian ya.
Ya, karena bagi saya pribadi nilai ujian adalah salah satu parameter saja ya. Namun aktivitas selama interaksi itu juga jauh lebih penting ya. Nah, ujian memang penting ya. Namun aktivitas sehari-hari ya, kemudian tugas-tugas yang diberikan ya itu juga penting. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Cukup jelas ya? Kemudian saya coba untuk share dulu ya, untuk materi ya. Jadi ini adalah, jelas nggak ya? Udah nampak yang saya share? Nampak, Pak. Jelas ya? Oke. Oke. Oke, ini bisa juga dilihat di Google Classroom-nya kemarin udah pernah diberikan ya. Jadi ini adalah materi yang udah kalian pelajari dengan Pak Is Wahyudi. Udah ujian dengan Pak Is Wahyudi ya, UTS ya? Ferry? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi kurang lebih kan sudah kalian pelajari kemarin adalah pengantar ya, biokimia. Kalian udah belajar itu dengan Pak Is Wahyudi. Kemudian berbagai macam lah kalian bahas ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua lanjut ke protein. Kalian sudah belajar juga tentang protein ya. Saya lihat kemarin dari beberapa perwakilannya itu menyampaikan sudah belajar protein. Kemudian juga ada terkait dengan asam nukleat ya, DNA dan seterusnya ya, ekspresinya dan sebagainya. Nah, itu sudah dipelajari di awal-awal dengan Pak Is Wahyudi ya. Enggak tahu nih kalau metabolisme asam nukleat ada nggak ingat? Udah nggak kemarin ya? Lupa ya? Lupa ya? Nanti diingat-ingat ya, kurang lebih kan belajar DNA dan juga metabolismenya ya, bisa jadi sudah ya, nanti dilihat-lihat lagi ya. Nah, ada purin, pirimidin, kemudian ada sintesisnya gimana, metabolismenya, kemudian proses replikasi, transkripsi, tantrasi, ada nggak dibahas kemarin? Sudah ada, Pak, Nah, dibahas. ada ya, oke, ada ya lah. Kemudian dengan Pak Bambang ya, lanjut materinya ada air ya, asam, basa, buffer, mineral, vitamin, cairan tubuh. Ini saya lihat di beberapa laporan dari PJ kemarin sudah ya. Kemudian karbohidrat juga sudah, kalau nggak salah ada 2 kali ya. Ada materi yang diberikan, bahkan ada tugas apa ya, presentasi atau apa kemarin yang karbohidrat? Presentasi, Pak. Presentasi ya, oke. Tentang apa? Tentang karbohidratnya atau tentang apa yang dipresentasikan? Tentang karbohidrat dengan turunan-turunannya, Pak. Kayak polisakarida, monosakarida, Pak. Oh gitu, oke. Presentasi mungkin perwakilan kelas ya, bukan per kelompok ya? Betul ya? Oke ya. Jadi kurang lebih ini yang dipelajari. Ini juga sudah ada filenya di Google Classroom ya, gambarannya, penggolongannya dan sebagainya. Didukung juga oleh kegiatan praktikum gitu, sehingga biar bisa jadi lebih jelas ya. Kemudian yang selanjutnya ada lipid ya. Saya kemarin juga ada laporan dari PJ, sudah juga mempelajari lipid, penggolongannya dan sebagainya, bahkan ada fungsinya sebagai ya membran sel, sistem transport sel ya. Selanjutnya bisa dibaca di buku modul biokimia ya, untuk mendukung materi yang diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya, tentunya saling melengkapi sehingga kalian nanti saat ujian ya bisa lebih matang gitu ya, sehingga lebih siap. Nah, kemudian ada juga yang terkait ya biosintesis dari masing-masing ya, karbohidrat, lipid, dan seterusnya ini. Dan ada tentang enzim. Nah, kalau enzim kemarin tugas presentasi atau materi kemarin? Masih ingat? Apa? Masih ingat nggak? Kelas A1, 2, A3? Tugas atau materi atau kalian presentasi tentang enzim? Materi, Pak. Materi ya? Oh, berarti sudah ya?
Oke. Sudah. Dan di praktikum juga sudah ini. Enzim sudah ya, karbohidrat sudah, praktikumnya protein sudah. Nah, tinggal lipid ya. Kalau lipid tadi kelas A1 dan A2 juga sudah praktikum ya. Artinya sudah saling mendukung lah ya. Materi yang ada di teori dan juga di praktikum saling mendukung sehingga harapannya nanti saat ujian lebih matang dan pengetahuan dari mahasiswa lebih baik lah seperti itu ya. Nah, selanjutnya berarti ini adalah bagian saya ya. Silakan nanti bisa dibaca di Google Classroom-nya, udah di-share file ini kurang lebihnya. Yang pertama adalah jalur metabolisme dan pencernaan makanan ya. Untuk bahan materi ya, tentunya saya sudah kalian bisa baca dari buku ajar. Nah, itu adalah bahan materi saya gitu ya. Kemudian nanti untuk materinya ya, yang pertama jalur metabolisme dan pencernaan makanan. Nah, untuk sistem perkuliahan ya mungkin nanti kita akan lakukan secara online dan juga kita akan cari waktu nanti untuk tatap muka ya. Jadi materi itu bisa kalian baca melalui buku ajar itu. Nah, bahan saya dari situlah kalian baca. Bahkan ada tugas-tugasnya udah kalian kerjakan sebelumnya ya. Kemudian yang belum selesai membaca ya silahkan dibaca karena materi ajarnya dari situ. Kemudian nanti untuk penjelasan slide presentasi ya nanti akan saya kirimkan melalui Google Classroom ya. Nah, untuk yang pertama berarti hari ini ya nanti akan saya kirimkan setelah ini. Jadi kita sistem kuliahnya adalah kombinasi ya, asinkronus gitu. Jadi materi itu sudah bisa dibaca sendiri di buku. Kemudian di slide presentasi yang saya presentasikan nanti akan saya share sesuai dengan perkuliahan. Jadi hari ini nanti akan saya share materi yang pertama. Jadi bisa sambil melihat presentasinya itu, bisa kalian sambil buka-buka bukunya, ya bisa sambil dicatat hal-hal yang penting, ya. Kemudian sambil belajar aja kan, anggap sambil belajar gitu, sambil mempersiapkan ujian. Jadi nanti nggak kerepotan udah mau ujian baru membaca ataupun baru mendengarkan presentasi ya. Kemudian di setiap pertemuan nanti saya akan setelah saya berikan sesi materi ya, ini saya menjelaskan teknisnya ya, akan saya berikan tugas kelas. Jadi saya kelas saja ya. Mungkin saya jadikan tugas kelas saja. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sesuai dengan isi materi yang disampaikan. Nah, nanti kalian akan menjawab pertanyaan itu ya. Kemudian bisa kalian ya kirimkan nanti di Google Classroom pertanyaan itu. Dengan menjawab pertanyaan itu sama dengan kalian sudah merangkum ya materi yang sudah dijelaskan, baik di video presentasi maupun dari buku. Tentunya pertanyaannya beda dengan pertanyaan yang sebelumnya kalian kerjakan ya. Yang kerjakan sudah dikumpulkan di Google Classroom, pertanyaan-pertanyaan di buku itu, nah itu pertanyaannya beda lagi. Pertanyaan ini lebih kepada isi materi yang dijelaskan. Nah gitu. Mengingat waktu ya, tadi temannya menyampaikan ada ujian tanggal 30. Nah, maka sekarang coba kita hitung mundur dulu ya, karena kan saya bagian yang terakhir nih, mepet ujian akhir ya. Belum lagi nanti di ujian di akhir bulan Mei ya, ada beberapa kegiatan tugas di luar ya, sehingga harus berangkat. Nah, itu mungkin kendala di akhir ya. Rencana berangkat ya di akhir bulan Mei, semoga tidak dimajukan ya. Namun harapannya berangkat itu sudah jadwal ujian gitu. Karena kan 30 udah ujian. Nah, sekarang coba kita hitung mundur. Ini boleh sambil dicatat ya, biar sambil kita jelas nih waktunya. Intinya pertemuan saya itu targetnya 5 kali ya. 5 kali dan nanti kita usaha 5 kali itu ada materi yang saya berikan melalui Google Classroom ya. Materi presentasi. Nah, kemudian harapan saya ada minimal lah 1 kali atau bisa jadi 2 kali kita ketemu di kelas gitu. Ketemu di kelas. Nanti tentunya setelah Lebaran. Nah, ini salah satu faktor yang menghilangkan waktu pertemuan kita adalah libur Lebaran ya. Nanti kita cari solusinya ya.
Jadi intinya nanti kuliahnya secara asinkronus melalui Google Classroom. Kemudian saya harapkan ada ketemu secara langsung, secara sinkronus di kelas gitu. Mungkin untuk pertemuan virtual secara langsungnya kali ini aja ya, pertama ini. Untuk selanjutnya asinkronus di Google Classroom sudah saya siapkan nanti materi presentasi saya berupa link ya, untuk disimak. Kemudian pertemuan lanjut tatap mukanya tidak virtual kayak gini, tapi secara langsung di kelas harapannya. Jadi di kelas itu bukan lagi saya memberikan materi ya, tapi di kelas itu lebih kepada penekanan saja. Kira-kira materi apa yang perlu ditekankan. Nah, jadi lebih singkat. Mungkin saat pertemuan di kelas bisa membahas beberapa topik sekaligus. Tidak satu-satu, karena pertemuan satu-satunya itu sudah ada di pertemuan asinkronus di Google Classroom. Oke, kayak gitu gambarannya. Dan bisa jadi juga kita selain memberikan penekanan materi di setiap topik-topik yang sudah dibahas, juga menyinggung sedikit tugas yang sudah kalian jawab. Nah, gitu, tugas kelas. Mungkin menekankan kembali ya materi dan tugas yang sudah disimak, ya materi yang sudah disimak dan juga tugas yang sudah dikerjakan. Nanti kita tekankan saat pertemuan itu, gitu. Minimal ada 1 kali atau sampai 2 kali pertemuan tatap muka. Itu tambahan ya, tambahan. Namun pertemuan materinya itu secara asinkronus nanti akan diberikan. Oke. Nah, coba kita catat dulu. Hari ini tanggal 25 bulan 4. 1 minggu ini ya untuk kelas A1, A2 dan A3 kita udah wakili hari ini. Nanti akan saya share materinya hari ini. Pertemuan pertama berarti. Ya, karena asinkronus ya, maka kalian bisa menyesuaikan waktu. Karena baru saya share nanti sore ini ya. Kalau kalian sempat menyimak ya malam ini silahkan. Kalau nggak sempat malam ini bisa besok, bisa sorenya besok, bisa lusa dan sebagainya, bebas ya. Karena asinkronus itu silahkan menyesuaikan waktu masing-masing. Yang bisa segera lebih baik disegerakan. Ya. Karena nanti tentunya sesuaikan dengan deadline. Apakah ada misalnya kalian diminta untuk merangkum ataupun tadi mengerjakan beberapa pertanyaan dari materi yang dibahas. Nah, itu disesuaikan aja nanti deadline-nya masing-masing. Oke ya, ada yang deadline-nya bisa jadi 1 hari, 2 hari. Nah, kalau udah sore kayak gini, nggak mungkin saya berikan deadline 1 hari ya, otomatis bisa beberapa hari. Ataupun kalau ada tugas yang dikerjakan, ya nanti menyesuaikan. Biasanya kan 1 minggu sebelum pertemuan selanjutnya kan. Nah, namun minggu depan yang harusnya itu kita bisa kuliah, itu kan jadwal Idul Fitri ya. Berarti tanggal 2 dan seterusnya sampai tanggal 6 itu ya, hari Senin sampai Jumat, itu kan otomatis libur ya. Nah, kita catat dulu nih ya, anggap tanggal 2 ya, minggu depan tanggal 2 bulan 5, itu pertemuan kedua. Kita anggap dulu ya, 2 minggu kedua ya. Minggu ketiga sudah masuk nih, kalau minggu ketiga udah masuk, tanggal 9. Tanggal 9 Mei sudah masuk, sebentar ya. Oke, minggu ketiga tanggal 9, bulan 5, udah masuk itu jadwalnya. Kemudian minggu keempat, tanggal 16 ya, kita anggap hari Senin ya. Tanggal 16. Kemudian minggu kelima ada tanggal 23. Nah, tanggal 30 minggu ke-6 sudah ujian, mentok. Bisa difahami ya? Artinya waktu pertemuan saya itu, kalau masuk tiap minggu itu pas gitu, mentok pas. Karena materi saya ada 5, bahkan ada 1 materi yang penjelasannya ada 2 video malah ya. Nah, ada 2 presentasi gitu ya. Jadi totalnya ada 6 video presentasi. Totalnya dari 5 topik. Dan topik ke-6, minggu ke-6 itu ujian. Nah, kira-kira ada solusi nggak ke kalian? Dari kalian sendiri gitu. Kalau kita hitung waktu tanpa melihat libur, maka pas nih. Tanggal 25, tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23 itu totalnya ada 6 kali. Ya. Hari ini 1, ya, tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23, ya totalnya ada
berapa? 5 kali ya totalnya ya. Tanggal 25, tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, 23. Pas 5 kali. Minggu depannya tanggal 30, yang ke-6 itu udah jadwal UAS. Nah, gitu. Oke, dari PJ A1 dulu deh, Titania ya. Ada saran nggak? Maaf Pak, PJA1 bukan saya Pak. Oh ya, A2 maksudnya. A2 dulu, Titania. Gimana menurut Titania nih? Karena kan haknya kalian juga ya untuk mendapatkan 5 kali itu ya, dan kewajiban saya juga ya. Nanti untuk pertemuan, nanti kita bisa cari waktu lain ya. Misalnya kita bisa cari yang sifatnya nanti mengkompilasi beberapa pertemuan yang udah kalian pelajari itu, kita bahas di kelas. Nanti kita bisa ketemu di hari yang lain, nanti kita bisa sesuaikan. Yang mana nanti kelas A1, A2, A3 bisa ketemu bersama, ya. Kemudian kita menekankan materi, nah itu bisa kita cari di luar waktu nanti sebagai tambahan aja ya. Misalnya di hari Sabtu, contoh ya. Di hari Sabtu nanti kita cari. Nah, Sabtu itu kan kalau kelas semester 1, semester 2 itu kan tidak ada jadwal elektif ya. Kalau semester 4 ke atas sudah ada elektif di hari Sabtu. Itu bisa ya, jadi hari Sabtu setelah Lebaran itu kita punya kesempatan tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28, kita mencari satu sajalah minimal ya, waktu untuk kita memberikan penekanan materi, sekaligus juga tugas yang dikerjakan. Agar nanti punya gambaran yang lebih clear lah gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bingung kan, kita bisa diskusikan langsung di kelas tuh ya. Jadi rencananya ada pertemuan di kelas yang kita bisa atur. Kalau tidak bisa di hari Senin sampai Jumat kita ketemu satu waktu yang sama, mungkin hari Sabtu sebagai alternatif. Nah, itu cadangan ya untuk ketemuan. Nah, yang kita prioritaskan ini adalah yang materi sesuai jadwal gitu, sesuai jadwal dulu ya. Nah, untuk Titania gimana? Ada saran? Mengingat ini materinya juga asinkronus ya sebenarnya. Asinkronus itu kan juga tidak mesti di satu waktu yang sama kita ketemu kan sebenarnya ya. Jadi kapan sempat bisa diakses gitu. Kalau menurut Titania gimana? Apakah boleh misalnya materi itu kita tetap share sesuai dengan jadwal, namun waktu aksesnya kan kalian yang bisa mengatur. Misalnya minggu depan itu kan jadwalnya Idul Fitri ya. Jadi materi tetap saya share, namun untuk deadline ya, deadline misalnya rangkuman atau deadline tugas kelas, itu saya perpanjang gitu. Saya perpanjang tidak di satu pekan itu, karena pekan itu kan jatahnya adalah untuk libur. Ya, jadi mungkin tidak fokus untuk mengerjakan tugas, namun materinya tetap saya share. Jadi sempat-sempatnya kapan di waktu seminggu libur itu, silahkan bisa diakses, namun tugasnya deadline-nya minggu depan saat udah masuk gitu. Nanti saat udah masuk tanggal 9, yaitu materi yang selanjutnya, sehingga kita tidak kehilangan satu pekan tadi itu yang kita khawatirkan. Nah, itu sih penawaran dari saya gitu. Kira-kira gimana menurut Titania, Rizky, termasuk juga yang A3, Yesi ya? Gimana? Salsa ya? Salsa Yawana ya? Titania, Salsa, Rizky, ataupun teman-teman yang lain gimana? Pak, izin bertanya. Ya, oke. Rizky. Yang untuk tanggal 2 itu kan hari libur sebenarnya kan, besoknya mau lebaran. Betul. Apakah Bapak cuma ngasih materi dan absen gitu atau ada tugas gitu ya? Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi
sebagaimana saya sampaikan tadi, setiap materi saya itu selalu ada tugas ya. Namun khusus kalau misalnya tanggal 2 Lebaran itu kan, saya cukup melemparkan materi dan absensi saja. Nah, untuk tugasnya silahkan bisa dikerjakan, mau nyicil boleh, tapi deadline-nya lebih panjang. Deadline-nya itu yang biasanya seminggu, karena itu seminggu kita libur Lebaran, jadi deadline-nya itu sampai 2 minggu, artinya sampai minggu depannya yang udah masuk gitu. Jadi kan deadline-nya panjang, 2 minggu. Jadi untuk 1 minggu itu ya kewajiban kalian silahkan untuk mengisi presensi dan menyimak materi yang kedua berarti karbohidrat, metabolisme karbohidrat gitu. Itu aja kewajibannya untuk kalian merangkum, kalian mengerjakan tugas, itu tidak di hari itu dan tidak di minggu itu. Tapi saya perpanjang sampai 2 minggu kemudian gitu, sampai udah masuk jadwalnya. Nah itu rencananya, jadi hanya absen dan hanya berikan materi saja. Nah kalau kalian sempat menyimak ya, siapa tahu sempat ya, silahkan dari minggu itu gitu. Kalau sempatnya minggu, ya sebelum masuk Seninnya minggu baru sempat menyimak ya silahkan juga gitu. Kan asinkronus bebas ya. Nah, bebas. Jadi hanya untuk mendukung sih sebenarnya ya. Materi yang akan saya berikan itu ya mendukung modul yang kalian baca. Dan bisa jadi juga kan tidak semuanya punya modul ya, ataupun sudah minjam sih ya. Bisa jadi ada yang tidak punya, ataupun bagaimana lah ya, karena minjam tadi tidak punya sendiri, jadi saya cover dengan materi yang saya berikan. Yang sudah punya modul tentunya sambil mendukung ya, mendukung materi yang sudah kalian baca ya, saya presentasikan ya, bisa saling melengkapi lah seperti itu. Itu ya Rizky ya, absen dan juga materi untuk disimak. Syukur-syukur bisa langsung diringkas, karena diringkaskan. Jadi nanti setiap materi itu ada tugasnya. Yang pertama merangkum isi materi, ya. Yang kedua ada merangkum isi materi tentunya per orang ya. Kemudian ada tugas kelas ya. Biasanya sih tugas per kelompok ya. Kalau saya susun biasanya per kelompok. Jadi ada 5 kelompok ya, 5 kelompok itu masing-masing kelompok yang mengerjakan tugas. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. Biasanya ketika di kelas baru kita diskusikan antar kelompok gitu. Namun kondisi seperti ini mungkin per kelas saja lah. Per kelas. Jadi satu kelas A1 satu saja, A2 1, A3 1. Jadi harapannya nanti ketika kita ketemu secara offline, misalnya hari Sabtu tadi itu, kita ketemu kelas A1, A2, A3, nah itu kan udah dianggap 3 kelompok ya, 3 kelompok besar. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya nanti bisa berdiskusi. Kelas A1 beda pendapatnya dengan A2, A3, bisa kita diskusikan saat kita ketemu offline nanti. Yang kita rencanakan misalnya hari Sabtu. Karena kan Sabtu itu tidak ada jadwal mata kuliah dan praktikum ya. Hanya jadwal elektif. Dan semester 2 kan belum ada elektif. Gitu. Kecuali ada janji dengan dosen lain kuliah di Sabtu juga, silakan nanti bisa kita bicarakan lah. Gitu ya, dikoordinasikan lah. Jamnya kapan gitu ya. Nah, itu kan kita punya jatah tadi Sabtu, beberapa Sabtu. Kalau bisa nanti setelah Lebaran, misalnya Sabtu yang kedua atau Sabtu yang ketiga, setelah nanti kita atur lah. Nah, ya, kita punya 3 jatah Sabtu tadi. Yang lain gimana kira-kira? Karena sebenarnya konsepnya sama aja sih, ketika kita mundur, minggu depan pas Lebaran itu tidak kita share materi, konsekuensinya di minggu ketiga juga akan di-share. Justru deadline-nya akan 1 minggu itu jadi padat gitu. Sebenarnya sama aja konsepnya kan. Intinya kan harus diselesaikan dalam 5 pekan itu. Nah, jadi kalau misalnya minggu kedua benar-benar murni kosong, maka minggu ketiga kalian akan punya beban yang 2 atau 3 kali lebih banyak. Berlipat gitu ya. Meresumnya juga dalam waktu 1 hari, tugas-tugas juga diselesaikan dalam waktu 1 minggu itu, bahkan 3 hari karena ada 2 topik ya, dipadatkan dalam 1 minggu 2 topik. Karena topik yang ketiga, topik lipid itu ada 2 video. Jadi kalau ditumpuk di minggu ketiga ada 3 video presentasi gitu. Nah, kira-kira gimana kalau saya share dan saya share jadwal, saya share presensi untuk diisi, kemudian saya share materi,
Untuk teknisnya kalian silahkan bisa akses kapan sempat dalam waktu libur itu. Bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Gimana pendapat Salsa Yowana atau Titania atau Rizky tadi udah ya? Atau yang lain? Boleh yang lain? Maaf Pak, sebelumnya kalau menurut saya bisa Pak. Salsa oke ya, karena prinsipnya asinkronus ya. Ya, kapan aja sempat gitu. Rizky sendiri gimana Rizky? Setuju Pak kalau Boleh itu ya? ngirim materi dan presensi. Oke, materi dan presensi saja ya. Untuk tugasnya, deadline-nya diperpanjang gitu. Jadi tidak minggu itu, karena minggu itu kan jatahnya untuk libur ya, lebaran dan sebagainya. Oke. Menurut Titania gimana? Kelas A2? Sama Pak. Boleh ya? Sama Pak, setuju juga Oke. boleh. Oke ya, oke. Oke, jadi gitu aja prinsipnya. Kita udah sepakati demokrasi ya. Jadi mudah-mudahan saya share presensi, ya nanti saya akan koordinasikan lah ya. Nanti diingat aja jadwalnya. Mungkin saya akan share di hari Senin aja lah ya, di setiap hari Senin lah nanti. Setiap hari Senin, minggu depan tuh hari Senin, biar nggak lupa ya. Hari ini kan hari Senin, jadi Senin depan akan saya share gitu. Kemudian selanjutnya akan diinfokan kemudian setelah Lebaran. Oke. Nah, materinya tadi kurang lebih itu. Yang pertama, jalur metabolisme dan pencernaan makanan. Kurang lebih topik-topiknya ini. Nah, ini nanti akan saya share pada hari ini ya. Nah, karena udah sore, ya silahkan aja nanti bisa disesuaikan waktunya ya. Oke. Kemudian, minggu depan rencananya ya, maka yang saya share adalah materi ini. Nah, saya harapkan pada saat materi metabolisme karbohidrat, jadi ini kita materinya sudah metabolisme semua ya. Jadi materi sebelum-sebelumnya kan di karbohidrat, dengan dosen sebelumnya kalian udah bahas tentang makromolekul. Jadi ada 4 makromolekul besar ya yang dibahas dalam biokimia itu, ada karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Itu kan ya makromolekul besar yang menjadi penyusun di tubuh ya. Yang dibahas sudah tahu definisinya, fungsinya, penggolongannya, biosintesisnya ya. Gimana dia dibentuk. Kemudian bagaimana dia dipecah misalnya. Fungsinya apa dan sebagainya lah ya. Nah, di UTS ini dengan saya kita fokus kepada metabolisme ya. Metabolisme dari masing-masing makromolekul tersebut. Dimana kalau kita bicara metabolisme, berarti kita bicara suatu proses reaksi yang terjadi ya. Ada dikenal dengan anabolisme, ada dikenal dengan katabolisme. Nah, itu adalah jalur lintas metabolisme. Jadi ada anabolisme, ya, yaitu pembentukan atau sintesis. Kemudian ada katabolisme, berarti pemecahan atau degradasi. Dan ada suatu jalur persimpangan yang kita sebut dengan amfibolik. Nah, jalur amfibolik itu ya asam sitrat itu, atau asam siklus Krebs ya, atau tricarboxylate acid. Nah, itu nama-nama lainnya saja tuh. Siklus asam sitrat, atau siklus Krebs, atau TCA cycle, tricarboxylate acid. Itu 3 nama yang sebenarnya sama, itu adalah jalur amfibolik. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya masing-masing itu. Jadi yang dipentingkan nanti di metabolisme itu adalah tahapannya apa saja gitu, stage-stage-nya. Nanti di materi yang pertama ini kalian akan dijelaskan ada beberapa stage, beberapa tahapan. Tahap 1 apa ya, tahap 2 apa, tahap 3 apa dari proses metabolisme itu. Kemudian apa saja yang terjadi ya. Kemudian reaksi apa yang terjadi, apa nama istilahnya, ya ada istilah glikolisis, istilah macam-macam nanti akan dikenalkan ya. Kemudian juga energi, karena kita membahas metabolisme, berarti kita tidak lepas dari energi. Energi yang dibutuhkan ya. Ada ATP kan ya, ada energi yang dihasilkan, ada energi yang dibutuhkan. Nah, ini
pengantar saja ya, pengantar secara umum ya. Kemudian jadi di materi yang pertama ini adalah materi awal yang mengantarkan kepada materi metabolisme selanjutnya. Jadi materi hari ini jalur metabolisme dikenalkan dulu, kemudian pencernaan makanan ini sebagai stage pertama dari proses metabolisme itu. Karena sebelum di metabolisme lanjut ya tentunya molekul besar ya seperti kita makan nasi kan. Nasi itu tentunya tidak langsung di metabolisme nasinya. Nasi itu harus dipecah dulu ya, baik dengan mekanik, dengan gigi, dengan bantuan enzim juga yang ada di mulut, lanjut dengan enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan, menjadi molekul yang sederhana gitu ya. Seperti yang kita pelajari di praktikum itu, ada proses hidrolisis ya, karbohidrat polisakarida jadi oligosakarida, jadi disakarida, dihidrolisis lanjut jadi monosakarida dan seterusnya ya. Nah, sehingga molekul yang sederhana tadi ya dia akan lanjut ke tahap kedua, ke tahap 3 dan seterusnya. Ini akan dikenalkan di pertemuan yang pertama ini sebagai dasar untuk membahas metabolisme selanjutnya. Tuh ya. Jadi hari ini akan saya share materi yang pertama ya. Kemudian minggu depan ya kita akan lanjut metabolisme karbohidrat. Nah, ini saya harapkan di metabolisme karbohidrat dipahami dengan baik ya. Karena ketika paham dengan baik metabolisme karbohidrat, maka metabolisme yang selanjutnya itu ya mengikuti saja. Ada perbedaan-perbedaan nanti. Metabolisme karbohidrat dengan lipid dan protein ya, ada perbedaannya masing-masing ya. Ada khas-khasnya masing-masing. Berapa energi hasil proses metabolismenya ya, ada beberapa perhitungan-perhitungan nanti ya, itu boleh disimak dengan baik ya. Ya. Kemudian ini adalah gambaran ya di materi metabolisme karbohidrat. Ada tahap pencernaan ya, ada beberapa tahap-tahap yang lanjut ya. Nanti bisa dilihat ya. Oke, kemudian lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga minggu ketiga ada metabolisme lipid. Nah, untuk metabolisme lipid nanti di sini ada 2 video yang akan saya share ya. Ada 2 video yang akan saya share. Jadi silahkan bisa bertahap ya, bisa bertahap satu demi satu sehingga nanti saat ujian kalian siap. Saya yakin kalau mengikuti tahapan-tahapan dengan baik yang saya arahkan, maka ujiannya itu akan gampang sekali. Karena sebagian besar ujian ya dari materi yang saya share itu ya. Itu. Dari materi yang saya share ya, dari tugas yang kalian kerjakan, maka ujiannya nanti gampang ya. Semuanya ada dari yang kalian laksanakan itu. Tuh, kalaupun tidak ada ya paling hanya sebagian kecil saja ya yang pengembangan. Oke, lipid nanti ada 2 di sini rencananya. Jadi di materi lipid nanti kalian akan dapat 2 video presentasi. Nah, di setiap pertemuan tentunya ada merangkum ya, ada tugas yang harus dijawab gitu berdasarkan materi yang udah dijelaskan ya. Nah, ini kurang lebih gambaran materi lipid. Kenapa sampai dibagi 2 ya? Karena juga materinya cukup padat ini ya. Harapan saya dengan kalian merangkum itu nanti kalian mengambil intisari gitu ya dari materi yang dijelaskan. Kemudian lanjut minggu keempat kita metabolisme protein dan asam amino ya. Teorinya udah dibahas juga ya di dosen sebelumnya, penggolongannya dan sebagainya ya. Dan juga tugas membaca juga sudah diarahkan. Nah, nanti di sini kita langsung ke membahas metabolisme protein dan asam amino. Tidak lagi membahas penggolongan ya dengan detail. Mungkin hanya mengulang saja ya. Tapi langsung ke metabolisme. Ada proses apa saja ini? Nah, secara garis besar metabolisme karbohidrat, lipid. Nah, ini kan menjadi cadangan energi ya, karbohidrat dan lipid ini. Energi utama ya, karbohidrat. Ketika karbohidrat ini nanti udah digunakan untuk proses untuk energi, maka ada sistem penyimpanan ya. Sistem penyimpanan karbohidrat nih kalau berlebih kan bisa disimpan. Di mana simpanan ini berupa glikogen itu bisa digunakan. Contohnya kayak saat kita berpuasa saat ini kan kita sudah di metabolisme itu ya. Karbohidrat dalam tubuh.
Kalau kita berpuasa lebih panjang lagi, maka cadangan glikogen ini udah dirombak nih dalam puasa ini. Untuk dijadikan glukosa kembali, jadi energi, sehingga kita masih bisa beraktivitas saat berpuasa. Kalau berkepanjangan gimana? Gitu. Kita ternyata tidak punya makanan ya, kayak orang-orang ya yang tidak punya makanan sampai 2 hari, sampai 3 hari. Nah itu ternyata ada suatu proses pembentukan glukosa sebagai sumber energi itu dari suatu proses yang namanya gluconeogenesis. Nah, nanti kalian akan bahas itu satu persatu ya, ada istilah-istilah gluconeogenesis, glukolisis, glikogenolisis, nah, kemudian glikogenesis. Nah, itu istilahnya mirip-mirip, tapi jangan sampai ketukar ya, karena fatal, berbeda sekali istilahnya. Nah, tadi kalau pembentukan secara darurat ketika tidak ada energi, sudah habis ya, cadangan pun sudah digunakan ya, tapi masih puasa berkepanjangan ya, sampai 72 jam, maka tubuh itu punya mekanisme darurat ya. Dia akan mengoptimalkan suatu proses gluconeogenesis. Apa itu? Pembentukan glukosa baru, tapi dari non-karbohidrat. Nah, non-karbohidrat. Dari apa saja itu? Dari non-karbohidrat. Bisa dari protein, bisa dari lipid, bisa dari asam laktat, dan sebagainya. Jadi tubuh itu sudah berupaya semaksimal mungkin biar yang punya tubuh ini tetap bisa beraktivitas, ya, termasuk aktivitas-aktivitas tubuh, sel, dan sebagainya. Walaupun orang tersebut tidak mengkonsumsi karbohidrat yang merupakan sumber energi utama, gitu. Jadi ada mekanisme tubuh untuk bertahan. Ya, lipid juga demikian. Ini cadangan nih. Ketika karbohidrat sudah habis, ya, maka lipid menjadi cadangan energi untuk dirombak menjadi energi. Nah, ini makanya sebagai sumber energi cadangan kalau lipid. Protein ternyata juga iya. Walaupun protein ini bukan tugas utamanya ya untuk menghasilkan energi, karena protein punya tugas yang penting ya untuk enzim, hormon, untuk sistem pertumbuhan, ya, pertumbuhan, regenerasi sel dan sebagainya. Penting sekali untuk itu. Namun kondisi darurat ketika lipid pun tidak bisa digunakan untuk sumber energi, maka protein ini bisa sebagai sumber energi ya, kurang lebih 10%-nya lah ya. Sebagian kecil bisa digunakan untuk sumber energi. Ya, namun ketika protein digunakan sebagai sumber energi, ya maka tentunya tubuh ya akan kekurangan lah fungsi-fungsi vital dari protein, sehingga akan menimbulkan berbagai penyakit ya, yang harusnya protein itu untuk pertumbuhan dan sebagainya, namun digunakan untuk energi, ya maka akan ada suatu gangguan lain yang akan muncul di dalam tubuh. Nanti akan dibaca lebih lanjut ya, dipelajari lebih lanjut. Ya, namun tentunya ini kan semuanya mekanisme untuk bertahan. Kondisi darurat, sama sekali nggak ada ya sumber energi yang bisa diolah, protein, karbohidrat, lipid, nggak ada, maka protein cadangan ya, terakhir ya. Nah, itu. Kemudian perlu diingat juga kalau karbohidrat dan lipid itu, kalau dia kelebihan bisa disimpan, nanti digunakan kembali. Hal itu tidak dengan protein. Protein hasil sampingnya tidak bisa disimpan, kelebihan metabolismenya disimpan. Kenapa? Karena toksik gitu. Senyawa apa yang bikin toksik dan bagaimana mekanisme tubuh untuk mengeluarkan suatu senyawa toksik ini sehingga aman bagi tubuh, nanti akan dipelajari di metabolisme protein. Jadi di protein ini tidak disimpan ya, kelebihannya itu tidak disimpan. Kalau karbohidrat, lipid ada proses penyimpanan tadi, dan bisa digunakan saat kondisi cadangan ya. Ketika digunakan ya, kalau karbohidrat dirombaklah glikogennya ya, menjadi glukosa. Kalau lipid dia akan disimpan menjadi triacylglycerol ataupun disebut juga dengan trigliserida yang disimpan di jaringan adiposa. Namun protein tidak gitu, tidak disimpan, tapi dia langsung dibuang. Bagaimana prosesnya ya? Proses apa namanya untuk menetralisir tadi hasil samping dari metabolisme protein yang berbahaya, yang toksik itu, ya? Bagaimana siklusnya nanti akan dibahas di situ. Kemudian lanjut, pertemuan yang kelima sekaligus yang terakhir itu adalah integrasi. Jadi semua proses metabolisme itu, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat ya, semuanya terintegrasi. Nah, itu akan kita pelajari di topik terakhir, makanya ini di terakhir ya, integrasi. Dan saya yakin ada masih tugasnya di Google Classroom yang belum terkumpul karena deadline-nya masih berlangsung ya.
Ada beberapa yang sudah mengerjakan, ya saya yakin dengan mengerjakan dan membaca sudah mendapat gambaran materi ya, kayak gitu ya. Dan juga nanti kita akan lihat regulasi metabolisme. Jadi tubuh itu punya regulasi bagaimana mengontrol proses metabolisme dalam tubuh ya. Jadi tubuh itu luar biasa ya, diciptakan bukan kita yang mengatur tapi udah automatically ya. Maka kontrol ini yang luar biasa. Kalau kelebihan bagaimana, misalnya glukosa ya, kalau kelebihan bagaimana, kalau kekurangan bagaimana, ada kontrolnya di situ dalam tubuh. Ada hormon yang membantu ya, ada insulin, ada glukagon ya. Bagaimana saat kenyang, saat lapar, sampai ke pengaturan gula darah. Nah, itu proses regulasi, pengaturan. Dan ini adalah sebagian contoh saja dari proses pengaturan metabolisme dalam tubuh. Dan tubuh itu banyak sekali yang diatur ya, melalui proses-proses yang otomatis ya. Nah, gitu. Kurang lebih itulah gambaran materi yang akan kita bahas ya. Intinya terkait dengan metabolisme, diawali dengan jalur metabolisme dan pencernaan ya sebagai dasar, dilanjutkan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein, dan nanti bisa dilihat reaksinya masing-masing, tahapannya dan energi yang dihasilkan. Dan yang terakhir ditutup dengan materi integrasi dan regulasi metabolisme ya. Sehingga diharapkan dari materi biokimia ini ya kalian nanti mampu ya untuk menjelaskan ya suatu konsep yang penting dari biokimia ini yang membahas makromolekul dalam tubuh ya. Yang ini erat kaitannya kita belajar biokimia ini dengan ilmu kedokteran juga gitu. Ilmu kesehatan ya, karena biokimia dibahas di berbagai jurusan ya, tidak hanya MIPA bahas mereka ya, biologi MIPA ya, kimia MIPA, ada biokimia, kedokteran pun ada biokimia, tentunya untuk mendukung diagnosis karena ada biokimia, kondisi biokimia tubuh yang menjadi dasar ya untuk membantu mendiagnosis. Karena kalau biokimia tubuh ya terganggu, maka akan menyebabkan suatu gangguan, muncul satu penyakit tertentu, baik kelebihan, kekurangan, akan muncul suatu gangguan tertentu dalam tubuh. Bagi seorang dokter itu mendukung untuk mendiagnosis penyakit. Bagi seorang apoteker ya juga ya mendukung ya bagaimana nanti terkait dengan terapi yang tepat. Bagaimana mekanisme kerja obat bisa berlangsung, misalnya kalau gula darah ya bagaimana nanti pengaturan pengobatannya terkait dengan siklus metabolisme ini ya, terapi apa bahkan sampai terapi insulin eksogen diperlukan ya, selain terapi anti diabetik oral ya. Itu juga dengan penyakit-penyakit yang lain misalnya kolesterol ya. Kenapa sih mengkonsumsi obat golongan statin kolesterol itu, anti kolesterol seperti simvastatin dikonsumsinya malam hari gitu. Ternyata ada hubungannya ya secara ritme sirkadian ya metabolisme tubuh, ada hubungannya dengan mekanisme kerja enzim yang optimum bekerja itu pada malam hari, yaitu enzim HMG CoA reduktase yang nanti pada akhirnya akan mengaktifkan asam mevalonat yang pada akhirnya akan mensintesis kolesterol. Nah, bagi orang yang sudah punya kolesterol tinggi, ya maka penting kan untuk memperhatikan waktu minum obat. Walaupun ada obat golongan statin juga ya yang tes tengahnya lebih panjang, yang mana mengkonsumsinya tidak mesti malam. Ya bisa siang harinya ya. Namun secara umum kalau golongan statin seperti simvastatin mengkonsumsinya malam hari itu untuk mendekati sebelum tidur ya terutama ya. Nah, karena saat-saat jam tidur itu enzim HMG CoA reduktase itu aktif bekerja untuk merombak kolesterol. Ya, apalagi orang-orang yang sebelum tidur makan ya, maka akan lebih mudah untuk menumpuk kolesterolnya, mengkonsumsi makanan yang berat sementara aktivitas sudah berkurang ya. Nah, bisa dihubungkan dengan berbagai macam hal, termasuk juga di gizi ya, biokimia untuk gizi ya, termasuk juga untuk pangan ya. Jadi bisa digunakan untuk diet ya. Karena ada beberapa konsep nanti yang bisa dihubungkan dengan bagaimana pengaturan pola diet ya, bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam profesional ilmu biokimia ini. Sehingga ada biokimia farmasi, biokimia kedokteran, biokimia gizi, biokimia klinik ya, biokimia secara umum dan sebagainya. Mungkin itu gambaran ya, gambaran untuk materi yang akan kalian pelajari selanjutnya. Oke, kira-kira untuk keseluruhan ini ada yang ingin ditanyakan sementara?
Kalau tidak ada, saya akan share lebih lanjut materi yang pertama ini untuk kalian akses mulai dari saat di-share ya, sampai dengan 1 pekan ke depan. Gitu. Jadi targetnya untuk materi pertama ini 1 pekan ke depan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Gambaran ya? Oke, kurang lebih begitulah. Nanti kita akan cerita banyak kalau kalian nanti udah membahas satu persatu topik itu. Jadi saya harapkan nanti ada satu waktu yang kita ketemu gitu ya. Kita melakukan penekanan-penekanan materi tertentu. Ada satu gambar nanti yang akan ditekankan biar kalian punya konsepnya lebih jelas gitu. Tapi sebelum itu tentunya saya ingin kalian yang membuat simpulan sendiri dulu gitu. Jadi biar digunakan dulu semaksimal mungkin pemahamannya untuk memahami materi sendiri ya. Kemudian nanti kita akan jadwalkan satu pertemuan yang bisa ketemu ya untuk penekanan materi tersebut. Nah, merangkum lah seperti itu ya materi. Kita tunjukkan gambar, langsung kita bahas ya. Gambar-gambar proses metabolisme itu. Nah, langsung komprehensif semua topik. Ya, anggap saja nanti itu sebagai review ya, review materi seluruhnya dari kelima materi yang nanti akan dipelajari. Oke, mungkin begitu ya, kurang lebih. Sambil mungkin ada pertanyaan ya, sambil saya setting dulu ya untuk share materinya. Selamat sore Pak. Ya, silakan. Izin saya juga bertanya dan menyampaikan ya Pak. Itu Pak, si Alfani itu Pak, dia itu nggak bisa masuk Zoom Pak karena dia lagi di luar Pak, dan katanya internetnya agak lemot, jadi dia tidak bisa Pak. Oh gitu. Oke. Gitu. Ya, berarti presensi bisa nggak presensi? Presensi mungkin bisa ya. Cuma masuk Zoom aja nggak bisa ya. Oke. Nanti disampaikan aja ya ke teman-teman yang belum mendengarkan langsung ya. Oke Pak. Oh ya Pak, saya izin bertanya, kalau Pak misalnya dalam biokimia ya Pak, itu untuk kalau nanti misalnya kami yang lulus farmasi ya Pak, itu tuh kalau untuk lapangan kerjanya itu tuh apa saja Pak? Biokimia? Ya Pak. Ya, kalau lapangan pekerjaan ya, kalau namanya apoteker, ya harus komprehensif ya. Disebut apoteker itu artinya sudah melewati uji kompetensi apoteker yang meliputi semua bidang. Jadi tidak bisa satu mata kuliah khusus ya. Biokimia itu salah satu materi biomedis ya. Jadi kalau dalam kurikulum farmasi itu ada kurikulum umum ya. Kurikulum umum itu ya seperti agama, bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris dan sebagainya lah ya. Materi-materi umum. Kemudian ada materi khusus ya, materi khusus kefarmasian yang terdiri dari ada kimia farmasi, biologi farmasi, teknologi farmasi, farmakologi, farmasi klinis ya. Masing-masing kalian udah tahu lah ya kurang lebih materi mata kuliahnya. Dan ada satu lagi topik biomedis. Nah, kalau biomedis ini salah satunya adalah biokimia. Biokimia, anatomi fisiologi manusia ya. Kemudian patofisiologi ya. Kemudian
biologi molekuler ya dan sebagainya. Nah, itu yang biomedis itu menjadi dasar medis ya, dasar biomedis nanti untuk materi kefarmasian berikutnya. Nah, materi kefarmasian berikutnya seperti obat-obatan, maka kan kita harus paham juga dengan fisiologi. Biokimia ini kan menjadi salah satu aspek penting ya dalam penyakit dan pengobatan ya. Kayak misalnya parameter biokimia darah. Parameter biokimia darah. Nah, itu kan juga disinggungnya di biokimia ya. Biokimia darah ada apa saja? Misalnya ada gula darah ya, lipid darah dan sebagainya. Angka normalnya berapa ya. Kemudian kalau dia berlebih nanti potensi penyakit apa, kalau dia kurang dari kadar normal potensi penyakit apa ya. Nah, jadi untuk membantu itu, mendeteksi itu. Sekaligus juga menjadi edukasi diet ya bagi pasien-pasien yang mengalami terapi obesitas misalnya. Kalau dia obesitas, maka diet-diet apa saja yang kira-kira bisa diatur ya. Nah, karena nanti kalau misalnya penumpukan lemak, ya sumbernya ternyata nggak hanya dari lemak, tapi dari karbohidrat itu lebih lanjut bisa jadi penumpukan lemak. Trigliserol pada akhirnya itu ada jalur metabolismenya gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, kemudian kalau kalian bisa saja melanjutkan studi lanjut ya. Misalnya kalau ingin mengambil studi lanjut di bidang biokimia atau di bidang MBiomed ya, magister biomedis ya. Ya, itu kan yang menjadi dasar biokimia. Biokimia, kemudian biologi molekuler ya. Biomedis bisa. Atau bisa juga kalian arahkan kepada analisis ya. Analisis biomedik ya, ataupun analisis farmasi yang hubungannya dengan makromolekul itu, analisis protein, karbohidrat, lipid ya. Kalian kan udah belajar strukturnya, segala macam sifat-sifatnya, fungsinya ya. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya, nah itu juga kan bisa menjadi salah satu peluang. Jadi bisa kemana aja sih tergantung minat kalian. Mau ke arah analisis, atau mau ke arah sintesisnya, mensintesis protein dan sebagainya misalnya, mengisolasi gitu ya, atau ke arah terapi ya, membantu terapi tadi, kemudian diet ya, dan sebagainya, luas ya. Karena itu cabang ilmu yang luas sehingga dipelajari oleh berbagai profesi. Tinggal nanti penekanannya kemana gitu. Kalau biokimia kedokteran ya mereka menekankan bagaimana untuk mendukung diagnosis ya. Oke. Ntar saya setting dulu ya. Oke, di kelas A1 sudah ya itu materinya.
Itu saya beri tenggat sampai akhir pekan ya. Jadi untuk tenggat pekan ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita cukupkan sambil nanti bisa dilanjutkan di Google Classroom-nya masing-masing. A2 juga sudah bisa dicek ya. Oke, A3 juga sudah ya. Oke, nanti untuk lebih lanjut, silakan bisa disimak terus ya informasi di Google Classroom dan perhatikan tenggat-tenggatnya ya. Itu untuk tenggat pekan ini ya sampai akhir pekan ya. Silakan kalau bisa hari ini sampai besok selesai ya lebih baik ya. Nah, tapi waktunya fleksibel sampai akhir pekan. Ada lagi kalau tidak ada mungkin kita bisa cukupkan. Karena sudah juga hampir berbuka puasa ya. Kita cukupkan ya. Boleh kita akhiri ya. Baik, silakan bisa dilihat di informasi di Google Classroom-nya masing-masing. Mungkin untuk sore ini kita bisa akhiri. Terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan melalui penanggung jawab masing-masing, dikoordinasikan ya, hal-hal yang bingung. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.